Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan referensi pembelajaran di bidang studi matematika, fisika, dan kimia. Khususnya buat kamu yang sudah bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video khusus yang kita buat untuk para pelanggan yang sudah bergabung. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut, dua muatan listrik terpisah dengan jarak 50 cm seperti gambar di atas. Jika QA sama dengan 8 mikrokolom dan QB sama dengan minus 9 mikrokolom dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per cm kuadrat, kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan itu adalah titik-titik. Kita gambarkan diagram dari medan listriknya, di mana kalau kita perhatikan muatan A bernilai positif dan muatan B bernilai negatif, muatan yang positif akan memberikan gaya keluar, sehingga bagi benda C dia akan terasa mendorong ke arah sebelah kanan. Muatan yang negatif akan menarik, berarti bagi muatan ini dia akan terasa juga tertarik ke sebelah kanan. Jadi kita dapatkan dua buah medan listrik, yaitu oleh A dan oleh B yang ke arah yang sama. Kita hitung nilai dari EA sama dengan K dikali QA per R kuadrat. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Muatan A adalah 8 mikrokolom, berarti 8 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian jarak dari muatan A ke muatan C adalah 20 cm. Jadi kita tuliskan sebagai 20 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Kemudian kita hitung 9 kali 8 jadinya 72 kali 10 pangkat 9 kurang 6 jadi 3 dibagi dengan 20 pangkat 2 adalah 400. Kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat minus 4. 72 dibagi dengan 400 adalah 0,18. Kemudian pangkat 3 dikurang minus 4 jadinya positif 7. Kita sederhanakan menjadi 18 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Sementara bagi benda atau muatan B, dia akan memberikan medan listrik sebesar K dikali QB per R kuadrat. Nilai K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nilai dari QB adalah 9 mikrokolom, berarti 9 kali 10 pangkat minus 6 dibagi, karena jarak muatannya tadi 50 cm dan AC-nya 20, berarti jarak antara C ke B adalah sebesar 30 cm. Berarti 30 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. 9 kali 9, 81 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6, pangkatnya dikurang menjadi 10 pangkat 3 per 30 pangkat 2, 900 dikali 10 pangkat minus 4. 81 dibagikan dengan 900, 0,09 dikali, hasilnya ini 10 pangkat 7. Kalau kita ubah menjadi 9 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Karena dari gambar kita peroleh tadi EA dan EB-nya arahnya sama, maka resultannya sama dengan EA ditambah EB. Sehingga kita dapatkan 18 kali 10 pangkat 5 ditambah 9 kali 10 pangkat 5, kita jumlahkan menjadi 27 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka kita pilih jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut, bola konduktor berongga seperti pada gambar diberi muatan sebesar 2 mikrokolom. Jika jari-jari bola 10 dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Jadi untuk muatan yang berada dalam suatu bola berongga, konduktor berongga, selama bendanya berada di kulit atau ke dalam, berarti untuk D dan C memiliki potensial yang sama, yaitu sebesar K kali Q per jari-jarinya, yaitu R. Sementara untuk B, A, dan E itu akan senilai dengan masing-masing VB, berarti
K dikali Q per jarak dari pusat ke B. Untuk A akan kita definisikan sebagai K kali Q per jarak dari pusat ke A. Begitu juga dengan jarak dari untuk beda potensial di E, yaitu K kali Q per jarak dari pusat ke E. Maka kalau kita perhatikan di option A katanya besar potensial listrik di D lebih kecil daripada C, salah ya, karena seharusnya sama besar. Besar potensial listrik di D lebih besar daripada C juga tidak tepat. Besar potensial di D sama dengan di titik C, berarti jawaban yang benar adalah di option C. Kemudian yang di option D, besar potensial listrik di C sama dengan di B, salah karena nilai jari-jarinya sudah pasti berbeda. Besar potensial listrik di C lebih kecil daripada di B, jadi juga salah karena semakin kecil jari-jarinya akan memberikan besar potensial yang lebih besar. Jadi sudah pastikan jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Bola konduktor berongga memiliki jari-jari 16 cm dan bermuatan listrik positif sebesar 4 kali 10 pangkat min 11 kolom. Di sekitar bola tersebut terdapat titik A, B, C, D yang terletak pada satu garis lurus terhadap pusat bola. Masing-masing jaraknya 5 cm, 10 cm, 20 cm, dan 40 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, besar potensial listrik di titik C adalah titik-titik. Kita gambarkan sebuah bola konduktor dengan pusat, kemudian jari-jarinya 16. Berarti kalau kita gambarkan di sini sebuah garis lurus dengan jarak bahwa garis merah ini bernilai 16 dan ada beberapa titik yaitu A, B, C, D. A katanya 5 cm, berarti posisi A masih di dalam bola. 10 cm masih di dalam bola. 20 cm sudah berada di luar bola karena 20 itu lebih besar dibandingkan 16 dan 40 juga sudah pastikan di luar bola. Yang perlu kita perhatikan adalah yang ditanyakan adalah besar potensial listrik di titik C. Sehingga besar potensial listrik di C sama dengan K dikali Q per jarak dari pusat ke C. Nilai K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nilai Q-nya tadi adalah 4 dikali 10 pangkat min 11. Lalu dibagi jarak antara pusat ke C yaitu sebesar 20 cm. Atau kita tukar menjadi 0,2 meter. Kita hitung 9, kita kalikan dengan 4, lalu kita bagi dengan 0,2. Hasilnya sama dengan 180 dikali 10 pangkat. 9 dikurang 11 adalah minus 2. Berarti 180 kali 10 pangkat min 2 itu sama saja dengan 180 dibagi 100. Maka jawabannya adalah 1,8 volt. Kita pilih jawabannya di option C. Salah satu cara yang dapat dilakukan jika kapasitas kapasitor keping sejajar ingin diubah menjadi lebih kecil adalah titik-titik. Jadi besarnya kapasitas kapasitor adalah permisivitas dikalikan dengan luas dibagikan dengan jarak antara kedua keping. Jadi apabila kita menginginkan kapasitasnya menjadi lebih kecil, kita ingin menurunkan nilai C, yang dapat kita lakukan adalah menurunkan luas dan menaikkan jarak atau mengganti suatu bahan pengisi dieletrik dengan yang lebih kecil. Jadi kalau pernyataan A adalah luas permukaan kedua keping diperbesar, tidak sesuai karena seharusnya luasnya justru diperkecil. Jarak antara kedua kepingnya diperbesar, sesuai. Diisi dengan bahan dieletrik yang konstantanya lebih besar juga tidak sesuai, kita inginkan yang lebih kecil. Beda tegangan listrik kedua kepingnya diperkecil, tidak ada kaitan dengan langsung ke rumus yang C yang sama dengan 0A per D tadi. Kemudian besar muatan setiap keping dikurangi juga tidak sesuai dengan pernyataan rumusnya. Maka kita pastikan jawaban untuk soal ini adalah yang di option B. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.